Welcome to our channel. Seperti diketahui, dunia Arab menjadi salah satu magnet bagi tensi geopolitik internasional. Selain letaknya yang sangat-sangat strategis, ditambah dengan sumber daya alam migas, membuat tanah Arab begitu diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan dunia, termasuk negara-negara Eropa dan Amerika. Melihat kenyataan ini, muncul pertanyaan yang mungkin saja tidak banyak mempertanyakannya. Mengapa wilayah-wilayah Arab ini tidak bersatu saja dan membentuk satu negara atau superstate? Sulit membayangkan bagaimana peta geopolitik global bila terdapat negara semacam itu. Namun, tahukah kalian, faktanya dalam sejarah dunia Arab pernah hadir satu negara yang boleh dibilang merepresentasikan hal tersebut. Ia adalah Republik Arab Bersatu. Lantas, bagaimana gabungan beberapa negara ini tidak bertahan? Atau begini, mengapa wilayah Arab tidak bersatu dalam satu negara Arab saja? Mari kita coba bahas. Pada tahun 1950 hingga 1960-an, dunia sempat dihebohkan dengan kemunculan sebuah ideologi bernama Pan-Arabisme. Gagasan ini kira-kira berisi gerakan atau dukungan penyatuan negara-negara Afrika Utara dan Asia Barat dari Samudra Atlantik hingga Laut Arab yang disebut sebagai Arab World atau dunia Arab. Secara sederhana, gerakan ini berkaitan dengan nasionalisme Arab yang menegakkan pandangan bahwa bangsa Arab adalah satu bangsa. Para pendukung Pan-Arabisme memegang prinsip nilai-nilai sosialis dan sangat menentang Barat. Dengan kata lain, ideologi ini berupaya untuk memperdayakan negara-negara Arab melawan kekuatan luar dengan membentuk aliansi, dan pada level paling rendah adalah kerjasama ekonomi. Namun tunggu dulu, apakah hanya sebatas itu? Tetap lanjutkan bahasannya. Asal-usul Pan-Arabisme seringkali dihubung-hubungkan dengan tokoh bernama Jurji Zaidan dan gerakan Nahda atau kebangkitan. Zaidan yang lahir di Lebanon ini merupakan salah satu intelektual pertama yang mendukung Pan-Arabisme sebagai kekuatan nasionalisme budaya. Ia berpengaruh kritis pada penerimaan versi modern bahasa Arab Al-Quran sebagai bahasa tertulis dan resmi universal di seluruh dunia Arab, alih-alih mengadopsi dialek lokal di berbagai negara. Diketahui Zaidan menulis beberapa artikel selama awal abad 20 yang menekankan bahwa wilayah bahasa Arab yang membentang dari Maghreb, Afrika Utara ke Teluk Persia merupakan satu orang dengan kesadaran nasional bersama, dan bahwa ikatan linguistik ini mengalahkan ikatan agama, ras, dan teritorial tertentu. Ia juga memopulerkan gagasan tersebut lewat novel-novel sejarahnya, pemahaman sekuler tentang sejarah Arab yang mencakup periode pra-Islam dan Islam ke dalam sejarah bersama yang dapat diklaim oleh semua orang Arab sebagai milik mereka. Well, sebagai proyek politik, Pan-Arabisme pada akhirnya digerakkan oleh Syarif Hussein Ibnu Ali, Syarif Makkah, yang saat itu mencari kemerdekaan bagi orang-orang Arab dari Kekaisaran Ottoman dan pembentukan negara Arab Bersatu di Mashrek. Meskipun Pan-Arabisme dimulai pada saat Perang Dunia I, Mesir, negara Arab yang paling padat penduduknya dan bisa dibilang paling penting saat itu, tidak tertarik pada Pan-Arabisme sebelum tahun-tahun 1950-an. Pasalnya, pada tahun 1930 hingga 1940-an, Mesir meyakini apa yang mereka namakan nasionalisme Mesir, yang merupakan ekspresi dominan para aktivis politik Mesir. Baru setelah Gamal Abdel Nasser berkuasa pada tahun 1956, sebagaimana Said K. Ebrich dalam buku Nasser the Last Arab tahun 2004 mengatakan, Pan-Arabisme yang diterjemahkan sebagai nasionalisme Arab menjadi kebijakan negara dan sarana untuk menentukan posisi Mesir di Timur Tengah dan dunia. Sebagian besar pengaruh yang diperoleh Nasser di antara masa dunia Arab pasca krisis Suez. Pada tahun 1958, pengaruhnya itu dipergunakan dengan mendirikan Republik Arab Bersatu, menggabungkan dua negara Arab, Mesir dan Suriah, yang sebelumnya sudah merdeka. Dibentuk dengan tergesa-gesa di bawah kepemimpinan Nasser, tetapi atas prasekarsa para pemimpin Suriah yang khawatir akan kudeta kelompok komunis.
Seperti diketahui, Republik Arab Bersatu merupakan negara kesatuan, bukan serikat federal yang berlangsung sampai tahun 1961. Ketika politisi merasa ditekan oleh masyarakat luas yang mendukung gagasan pan-Arabisme, Mesir, Suriah, dan Irak menandatangani perjanjian yang gagal pada tahun 1963 guna membentuk Republik Persatuan Arab, pengembangan dari Republik Arab Bersatu. Pada tahun 1961, Mesir menjadi satu-satunya anggota yang tersisa dan akhirnya berganti nama menjadi Republik Arab Mesir pada tahun 1973. Nah, inilah alasan mengapa negara superstate sulit untuk diwujudkan. Kemunduran pan-Arabisme disebabkan oleh berbagai faktor. Masalah tetap ada dalam konsep filsafatnya di akhir tahun 1800-an yang hingga kelunturannya telah membuat pan-Arabisme tetap berada di jalur kegagalan kausal. Faktor tersebut mencakup promosi pan-Islamisme, perbedaan sektarian dan sosial dalam masyarakat Arab, persaingan antar para pemimpin Arab yang berbeda untuk menjadi suara utama bagi dunia Arab serta Islam, dan pada tingkat yang paling tampak, kekalahan melawan kekuatan musuh. Ya, promosi pan-Islamisme yang dianggap lebih relevan ketimbang pan-Arabisme telah menjadi aspek kunci dalam masyarakat Arab dan Muslim. Filosofi seperti itu mendikte ummah Islam yang bersatu dari semua komunitas Islam untuk mempertahankan tujuan. Dengan kata lain, filsafat pan-Arabisme menempatkan diri berkontradiksi dengan pan-Islamisme. Keyakinan yang dipegang oleh pemikir Arab menekankan bahwa pan-Arabisme memisahkan diri dari umat karena hanya mempromosikan persatuan dan cita-cita Arab, bukan cita-cita Islam. Selain itu, berbagai perbedaan sektarian dan sosial dalam masyarakat Arab menjadi faktor lain pudarnya pan-Arabisme. Perpecahan agama Sunni dan Syiah yang sporadis diperburuk oleh faktor internal dan asing yang menyebabkan pertimbangan ulang di kalangan Arab apakah pan-Arabisme dapat bertahan, kendati pun masalahnya berorientasi pada agama. Pemimpin Arab yang berbeda bersaing menjadi suara terkemuka untuk dunia Arab dan tentunya Islam. Persaingan ini secara sporadis mengakibatkan gesekan antara para pemimpin negara-negara Arab sendiri. Republik Persatuan Arab yang dirumuskan Gamal Abdel Nasser dari Mesir dan Syukri Kuwati dari Suriah dipromosikan menjadi suara kolektif untuk dunia Arab dan ujung tombak pan-Arabisme. Menjadi satu-satunya inkarnasi material pan-Arabisme, ia tidak menerima dukungan yang diharapkan dari negara-negara Arab lainnya, terutama di negara Teluk yang selanjutnya menambah kemunduran pan-Arabisme. Pada tingkat yang lebih rendah, kekalahan militer terhadap musuh bebuyutan Israel membuat sumber pan-Arabisme mempertimbangkan kembali filosofi tersebut. Republik Persatuan Arab yang terdiri atas Mesir dan Suriah menerima beban ideologis karena hasil yang tidak menguntungkan, sehingga menempatkan pan-Arabisme dalam posisi sulit. Ya, kemenangan Israel dalam Six-Day War atau Perang 6 Hari tahun 1967 ditambah ketidakmampuan Mesir dan Suriah menghasilkan pertumbuhan ekonomi sangat merusak kredibilitas pan-Arabisme. Pada pertengahan tahun 1970-an, menurut The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East, gagasan persatuan Arab jadi semakin hilang dalam politik Arab, meskipun tetap menjadi tujuan angan-angan di antara massa yang masih mendukung dan percaya. Lalu, pada akhir tahun 1980-an, pan-Arabisme mulai dikalahkan dengan ideologi yang dominan, termasuk nasionalisme dan Islamisme.